Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabar kita semuanya? Saya berharap kita semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam bersaat teduh dengan Tuhan. Mari kita akan melanjutkan renungan singkat kita hari ini dengan membuka Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan singkat hari ini akan saya beri tema teladan Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu berbeda dengan Rasul Yohanes. Yohanes yang dimaksudkan dalam perikop ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak Zakaria dan Elisabet. Dan nama Yohanes itu sendiri berarti Tuhan itu baik atau penuh dengan kasih karunia. Alkitab menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus sebagai sepupunya, karena ibunya Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet itu juga masih ada hubungan saudara atau kerabat dengan ibu Yesus, yaitu sebagai sepupu juga. Kalau kita lihat sejarah kelahiran Yohanes Pembaptis, sebenarnya ada banyak alasan bagi Yohanes untuk menyombongkan diri. Karena selain dia memiliki hubungan kekerabatan yang bagus dengan Tuhan Yesus, yaitu sebagai sepupunya, dia memiliki riwayat sejarah ketika dia dilahirkan. Mulai dia dalam kandungan sampai dia dilahirkan. Misalnya kita ingat bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu juga ajaib dan mengherankan. Karena dia dilahirkan dari seorang wanita yang sebenarnya mandul. Jadi Elisabet itu sebenarnya mandul, tetapi karena Elisabet mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka dia dipercayakan untuk mengandung Yohanes Pembaptis. Tentunya saya percaya ketika Tuhan izinkan itu terjadi atas Elisabet, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa, yaitu akan memakai Yohanes Pembaptis untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak akan pernah mustahil bagi Tuhan. Dokter mengatakan mandul, tetapi ketika Tuhan bilang
tidak mandul, maka itu akan terjadi. Dan yang menyertai suatu perkara yang ajaib ketika Yohanes dilahirkan, yaitu ketika ayahnya Yohanes mendadak menjadi bisu. Dan dia baru bisa bicara ketika ia sudah dilahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dengan riwayat sejarah mulai dari Yohanes dikandung sampai dengan kelahirannya, Yohanes sebenarnya memiliki potensi untuk dia sombong, untuk dia bisa tinggi hati dengan melihat kekerabatannya dengan Tuhan Yesus, dia sebagai sepupunya, apalagi zaman Nabi Yesaya pun Yohanes itu sudah ditentukan bahwa dialah yang akhirnya nanti akan membuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Sebenarnya Yohanes bisa saja dia sombong, tetapi dia tidak mau melakukan. Yohanes tetap menjadi pribadi yang sangat rendah hati. Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Tetapi ia di sini menunjuk pada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes tetap menempatkan Yesus sebagai yang utama dan terbesar di dalam kehidupannya, dan menurut Yohanes, Tuhanlah yang patut ditinggikan dan diagungkan, bukan dirinya. Itu terlihat ketika dia mengatakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Pengakuan Yohanes akan kebesaran Tuhan, akan kekuasaan Tuhan, itu benar-benar tulus dari hatinya. Yohanes bisa menempatkan dirinya, posisinya, Tuhan Yesus sebagai apa dan dia sebagai apa. Yohanes begitu rendah hati. Dia benar-benar mengakui bahwa Yesus itu loh yang lebih berkuasa daripada dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita teladani dari pribadi Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Yohanes Pembaptis memiliki hati hamba. Sekalipun ada banyak alasan pada saat itu bagi Yohanes Pembaptis untuk bisa membanggakan diri, tapi dia tidak pernah melakukannya. Yohanes Pembaptis benar-benar memiliki hati hamba. Hati hamba itu lebih memikirkan bagaimana saya bisa berkenan di hadapan Tuhan dan bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga dimanapun saya berada, saya akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Hati hamba itu tidak egois. Hati hamba itu hati yang berbeda, hatinya berbeda. Hati yang mau belajar, mengerti orang lain. Hati hamba itu hati yang mau belajar juga memahami orang lain. Ketika dia melihat kekurangan orang lain dalam diri orang itu, ketika dia melihat orang ini kenapa kok selalu marah, dia tidak langsung memberikan penilaian negatif, tetapi dia mau belajar memahami orang ini. Dia mau belajar mengerti alasan kenapa orang itu selalu melakukan hal yang buruk, selalu saja tidak bisa menjadi berkat, selalu saja marah-marah. Orang yang memiliki hati hamba mau menerima, mau belajar apa yang menjadi kekurangan orang lain. Orang yang memiliki hati hamba itu bukan orang yang egois. Misalnya, ketika dia melihat seseorang, mungkin saudara atau orang terdekatnya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, dia tidak langsung marah seperti ini. Karena kamu tidak melakukan sesuatu seperti yang aku ingini, dan kamu hanya mau melakukan apa yang kamu ingini tanpa mau mendengarkan nasihatku, ya sudah, terserah kamu. Kamu mau apa silakan, saya tidak peduli. Itu sebenarnya contoh hati yang egois. Itu contoh hati yang bukan hati hamba lagi.
Dia merasa pendapat dan jalan pikirannya selalu paling benar. Dan tanpa melihat dulu pendapat orang itu. Kenapa orang itu melakukan yang seperti ini? Padahal saya sarankan dia seperti ini. Jika kita terus seperti itu, maka otomatis dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa menjadi berkat. Yang ada ketika kita berada di tempat itu dan memaksakan keinginan diri kita sendiri, kita akan lebih banyak musuh. Kita akan lebih banyak menyakiti orang lain. Mari pada saat ini kita mau belajar miliki hati hamba yang tidak egois, miliki hati hamba yang mau belajar, miliki hati hamba yang sungguh-sungguh bisa memahami orang lain, mengasihi orang lain, memiliki hati hamba yang tidak menilai orang lain dengan hal-hal yang buruk. Dan teladan yang kedua yang Yohanes Pembaptis berikan kepada kita, dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan atau ketidakmampuan dirinya, sehingga membuat orang tersebut tidak lagi menjadi angkuh dan sombong. Mari perhatikan kata, ia yang kemudian datang daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Kata lebih berkuasa ini membuktikan betapa Yohanes Pembaptis ini memiliki kerendahan hati. Yohanes Pembaptis mengerti posisinya bahwa dia itu tidak lebih besar dari Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun berkata, untuk membuka kasutnya saja dia tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu harusnya wajib dimiliki oleh setiap orang percaya dimanapun dia berada. Jangan bersikap angkuh dan sombong di dunia ini, sekalipun kita punya alasan untuk melakukannya. Mungkin karena pendidikan kita tinggi, jabatan kita tinggi, gelar kita begitu banyak, harta benda sangat melimpah. Mungkin karena hal-hal yang seperti itu kita akhirnya jadi sombong. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, sekalipun kita memiliki semuanya itu, kita tidak akan bersikap angkuh, tapi kita akan tetap memiliki kerendahan hati. Tuhan itu loh tidak menyukai orang yang sombong. Supaya kita belajar untuk rendah hati, maka jangan selalu menganggap diri kita itu lebih hebat dari orang lain. Kurangi rasa gengsi, berhenti menilai orang lain secara sepihak. Jangan hanya karena kita melihat mungkin keadaan tempat tinggal orang itu jauh dari layak, dari kata layak, jauh dari kata baik, atau mungkin pekerjaannya tidak sama dibandingkan dengan pekerjaan kita. Kita tidak boleh terus menghakimi orang itu dengan menjelek-jelekkan dia, dengan tidak lagi menghormati dia. Tapi kita harus tetap memiliki kerendahan hati dan tidak memandang remeh orang itu. Karena belum tentu orang yang kita pandang remeh itu tidak memiliki potensi dan kualitas hidup yang bagus. Bisa jadi orang yang kita pandang remeh, pekerjaan orang yang kita pandang remeh, bisnis, dia mulai membangun bisnis dan kita pandang remeh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi Tuhan pakai orang itu, Tuhan pakai bisnis orang itu, Tuhan pakai pekerjaan orang itu. Apa yang dipandang remeh orang lain atau apa yang dipandang remeh manusia, belum tentu itu dipandang remeh oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu menghargai setiap orang. Mari kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang bisa kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis adalah yang pertama, miliki hati hamba. Hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk,
hati yang sungguh-sungguh mau belajar, hati yang sungguh-sungguh mau dibina. Yang kedua, miliki kerendahan hati, tidak sombong lagi. Apapun berkat yang kita miliki, posisi apapun yang kita miliki, kita tidak punya alasan untuk sombong. Karena bagaimanapun ketika Tuhan mau ambil itu semua dalam 1 detik akan musnah. Semua jabatan akan hilang, semua kekayaan, kehormatan akan hilang. Jadi kita nggak punya alasan untuk sombong. Tetapi yang kita mau pelajari hari ini yaitu tetap rendah hati. Jadilah orang yang memiliki hati hamba, jadilah orang yang selalu rendah hati. Dan ketika kita melakukan itu dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan akan sempurna dan kita akan semakin menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajarkan kepada kami untuk kami tetap memiliki hati sebagai hamba yang mau Engkau bentuk, yang mau Engkau pimpin Tuhan. Dan ajarkan kepada kami untuk terus memiliki kerendahan hati, sekalipun Tuhan terus berkati kami, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mampukan kami untuk terus memiliki kerendahan hati, dan sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap kami yang saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami semuanya. Diberkatilah setiap kami yang ada, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik, yang saat ini sedang membangun usaha, membangun bisnisnya dari nol. Kiranya penyertaan-Mu sempurna. Tuhan terus jadikan besar-besar dan besar, semakin diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan singkat hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.